Om Swastiastu, Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswartaha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Selamat pagi anak-anakku yang tercinta di rumah. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Hari ini Bapak akan lanjutkan materi, tentunya masih dalam mata pelajaran Agama Hindu Budi Pekerti. Minggu lalu saya sudah menjelaskan tentang latar belakang yatnya yang dilatar belakangi karena adanya trirena. Minggu ini Bapak akan membahas tentang jenis-jenis yatnya dan pelaksanaan yatnya. Jenis yatnya yang pertama yang dikatakan panca yatnya dapat dibagi tentunya menjadi 5. Yang pertama pembagiannya adalah Dewa yatnya, yang kedua adalah Buddha yatnya, yang ketiga adalah Manusia yatnya, keempat Pitra yatnya, dan yang terakhir adalah Resi yatnya. Kita akan mulai yang pertama. Dewa yatnya adalah korban suci yang tulus ikhlas tanpa pamrih ke hadapan Ida Sang Widi atau kepada para dewa. Yang kedua, Buddha yatnya adalah korban suci yang tulus ikhlas kepada para Buddha. Yang ketiga, Manusia yatnya adalah korban suci atau persembahan suci yang tulus ikhlas kepada sesama manusia. Yang keempat, Pitra yatnya adalah korban suci yang tulus ikhlas kepada para pitara atau roh leluhur. Yang terakhir adalah Resi yatnya adalah korban suci yang tulus ikhlas tanpa pamrih ke hadapan para resi. Nah, itulah jenis yatnya yang saya katakan disebut dengan panca yatnya tadi. Dewa yatnya yang saya katakan korban suci yang tulus ikhlas kepada Tuhan atau Ida Sang Adiwasa, contohnya seperti kita melakukan odalan di pura, perayaan Saraswati, hari suci Galungan, Kuningan, dan yang lain-lain. Yang kedua, Buddha yatnya korban suci kepada para Buddha, contohnya adalah pelaksanaan upacara mencaru, tawur kesanga, tawur balik sumpah. Ya, jadi itu kita lakukan untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif menjadi kekuatan yang positif. Nah, yang ketiga, Manusia yatnya adalah korban suci yang tulus ikhlas kepada sesama manusia. Itu banyak sekali kita dapatkan contohnya. Yang pertama contohnya, kita mengembangkan sifat kasih sayang terhadap manusia. Itu juga termasuk ke dalam Manusia yatnya. Selain ritual keagamaan seperti Manusia yatnya yang antara lain adalah upacara megedong-gedongan, upacara kepus-puser, tutuk kambuhan, 3 bulanan, kemudian ada 6 bulanan atau 1 oton, kemudian ada potong gigi, ada ngeraja singa, ngeraja sewala, kemudian ada pawiwahan. Itu jenis-jenis upacara Manusia yatnya. Kemudian yang keempat, ada Pitra yatnya adalah korban suci yang tulus ikhlas kepada para pitara atau roh suci leluhur. Contoh pelaksanaannya adalah upacara ngaben, memukur. Ya, jadi untuk membayar hutang atau korban suci kita kepada roh leluhur kita. Hormat kepada orang tua, selalu taat kepada perintah orang tua adalah salah satu contoh dari pelaksanaan Pitra yatnya. Nah, yang terakhir, Resi yatnya adalah korban suci yang tulus ikhlas kepada para resi. Kita bisa lakukan upacara Nyurya Sewana. Kemudian yang kedua ada upacara Mediksa, ya, atau Eka Jati, Dwi Jati. Ya, guna upacara itu kita gunakan untuk menyucikan sulingge atau menobatkan seorang sulingge. Nah, itulah jenis-jenis upacara yang dikatakan panca yatnya. Nah, dilihat dari waktu pelaksanaannya, yatnya itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, Nitya yatnya atau Nitya karma. Yang kedua, Naimittika yatnya atau Naimittika karma. Dan yang ketiga adalah Isidenta. Ada 3 yatnya yang bisa kita lihat dari waktu pelaksanaannya. Yang pertama, Nitya yatnya atau Nitya karma adalah yatnya yang paling kecil yang kita lakukan setiap hari. Contohnya, mesaiban, puja trisania, dan berdoa pagi, siang, sore. Ingat, yatnya yang kecil bukan berarti yatnya yang rendah. Yatnya yang kecil ini apabila kita lakukan dengan tulus ikhlas, tentunya kualitasnya akan sangat tinggi.
Dan sebaliknya, walaupun niatnya adalah bentuk besar, mewah, apabila kita lakukan dengan niat yang tidak baik, tentunya kualitasnya akan rendah. Itu yang pertama. Yang kedua, naimitika yatnya atau naimitika karma adalah yatnya yang kita lakukan pada hari-hari tertentu saja. Nah, naimitika karma ini juga dapat dikelompokkan. Yang pertama, yang berdasarkan perhitungan wewaran. Yang kedua, berdasarkan perhitungan wuku. Dan yang ketiga, berdasarkan perhitungan sasi. Ya. Jadi yang berdasarkan perhitungan wuku itu jatuh setiap 6 bulan sekali. Seperti perayaan suci Galungan, perayaan suci Saraswati, perayaan suci Kuningan, tumpok bubu, kemudian tumpok pengarah, tumpok dan lain-lainnya, tumpok kelurut. Ya, jadi itu dilakukan setiap 6 bulan sekali. Sedangkan yang dikatakan yang ketiga berdasarkan perhitungan sasi itu jatuh atau kita lakukan setiap 1 tahun sekali. Ya, seperti upacara Tawur Kesango, Purnama Kedasa, Ide Betara turun kabeh di Pura Besakeh. Jadi itu yang kedua. Nah, yang ketiga yang saya katakan tadi insidental adalah upacara yang kita lakukan ketika terjadi musibah seperti bencana alam, tsunami, tanah longsor, gunung meletus. Ketika ada kejadian atau musibah, kita lakukan upacara, itu golongannya disebut dengan insidental. Nah, itulah yatnya yang kita bisa lihat dari waktu pelaksanaannya. Baiklah anak-anakku semua, sampai di sini dulu. Semoga anak-anak bisa mengerti dan memahami materi Bapak hari ini. Bapak akhiri dengan mengaturkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.